Untuk pertama kalinya ibu-ibu melihat hilal secara langsung, betul gak Bu? Emangnya sebelumnya pernah ngelihat hilal? Di mana? Suka nge-SMS? Tuh. Ngadoakeun. Alhamdulillah ya Bu, kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin ibu-ibu melihat hilal terhalang oleh layar kaca, betul? Sekarang bisa berjumpa langsung, bertatap muka langsung. Hilal juga alhamdulillah sangat bersyukur, sangat bahagia bisa hadir ke Kampung Baru Jaya Babakan Putat. Bisa langsung melihat ibu-ibu jamaah Kampung Baru Jaya Babakan Putat yang alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Berbicara tentang cinta, cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan yang dimiliki oleh setiap insan yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Ada yang merasakan cinta, yang di Asia, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Babakan Putat. Ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga hati, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam karyanya Al-Mursyidul Amin, beliau memberikan definisi cinta. Wa huwa ayyamila tabu ilaihi likaunihi ladidan indahu. Cinta merupakan kecenderungan alami terhadap apa yang dicintainya, sehingga cinta itu terasa nikmat baginya. Coba saji-saji sahabat ngaji, apakah pernah merasakan cinta? Pernah atau sedang? Yang bilang gak pernah merasakan cinta pasti bohong. Itu buktinya tadi teteh-teteh gadis bapak dan ibu sebelum ke acara ini suruh ngaserengeh dulu di depan kaca. Teteh-teteh ketika bercermin di depan kaca, aduh abi teh meniasa mirip Syahrini. Itulah realita cinta, subhanallah. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? Tidak. Coba kalau yang punya harta banyak dikasih penyakit aja sama Allah, apakah ia akan terus menyimpan hartanya tanpa digunakan untuk berobat? Jawabannya, oh tidak. Bulan aja jamilah bukan jamedong, sirup aja belewah bukan kadong-dong, durian aja dibelah bukan dibetong. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata, wa'lam anna ahabbal asya'i ilal insani dawamu nafsihi. Ketahuilah bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia adalah kelangsungan hidupnya. Naon Bu? Kelangsungan hidupnya. Kita buktikan. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Ketika sedang sendiri di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini harganya 9M, pakai jam tangan mewah 20 juta, bawa uang banyak 50 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Maka ia tidak berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar dan dicari dengan tidak mudah. Demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup,
Ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya, ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya. Di apanya, Bu? Kelingking. Atau kalau bahasa Sundanya, cingir. Di cingirnya ya, kena infeksi di cingirnya. Kemudian bapak itu konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bapak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus dipotong, harus diamputasi. Kira-kira Bapak tersebut milih kelingkingnya enggak dipotong, enggak diamputasi, tapi infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, ke jantungnya, ke hatinya, atau Bapak itu milih kelingkingnya diamputasi, tapi infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh? Kira-kira Bapak tersebut pilih yang mana? Diamputasi. Kelingking diamputasi. Akhirnya kelingking pun hilang. Yang penting nyawa tidak melayang. Leres, Bu? Leres. Demi kelangsungan hidup, sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Banyak sekali kejadian orang yang sangat butuh, sangat terdesak oleh kebutuhan, akhirnya ia pindah agama demi terpenuhi kebutuhannya. Misalnya di Kabupaten Garut, Bu, jauh dari tempat tinggal Ilal, ada sebuah kampung yang rata-rata masyarakatnya itu pembuat boboko. Ibu terang boboko? Do you know boboko? Yes. Boboko itu tempat kejo. Jadi boleh dikatakan rata-rata masyarakat di kampung tersebut miskin karena penghasilannya hanya mengandalkan dari membuat boboko. Nah, datanglah misionaris. Apa, Bu? Misionaris. Kalau dalam agama Islam itu ada dai, ada mubalik yang menyebarkan agama Islam. Nah, dalam agama Kristen juga ada. Itu tugasnya misionaris. Datanglah misionaris ke kampung tersebut, menawarkan jaminan hidup, menawarkan makanan, menawarkan harta. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Bukan hanya satu atau dua orang, satu kampung masuk Kristen demi terus bisa hidup, demi terus bisa makan. Namun alhamdulillah sekarang kampung tersebut sudah diislamkan kembali. Alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela sampai mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Lagi sepi, sunyi, senyap, gelap, tengah malam, keteyep, gajeleng, mencuri, Bu, maling, atau madog ya, Bu. Padahal kalau ketahuan itu bisa digebukin sampai mati, betul gak, Bu? Betul. Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta akan sangat panjang. Karena seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C-I-N-T-A, cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A, bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Ini oke arapalannya. Biasa. Yang muda, kalangan ilal punya caranya sendiri untuk membicarakan masalah cinta. Yang tua juga punya caranya sendiri untuk membahas perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah perahu cinta yang hakiki harus berlabuh? Di hatiku atau di hatimu? Hakikatnya cinta 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Di dalam kitab Nadratun Na'im fi makarimi akhlaqi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa cinta terbagi menjadi 3. Berapa, Bu? 3. Terbagi menjadi 3. 1. Mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. 2. Mahabbatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3. Mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin bababar.
Satu, mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah makom yang sangat mulia dan sangat tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang di hatinya ada cinta kepada Allah sehingga ibadahnya semangat. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor satu, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan rindu padanya. Orang yang rindu pada Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung pada Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan mengenalnya. Orang yang mengenal Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur karena petir-petir kesedihan akan menyambarnya bila ia banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, banyak waktu ibadah tersia-siakan. Akhirnya pengabdian, perjumpaan dengan Allah pun berkurang. Sayang seribu sayang. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Sebagaimana kebanyakan anak muda zaman now, I love you embeb, beb, I love you encay, yang. Cinta tak cukup di lisan, tapi harus ada pembuktian. Jangan om do. Cinta harus dibuktikan, tapi tak cukup dibuktikan, namun harus dibuktikan dengan cara yang benar. Cinta kepada Allah ada cara pelaksanaannya, cara pembuktiannya. Di antaranya dengan satu, cinta Al-Quran. Dua, cinta Rasulullah. Dan tiga, cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Satu, cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Man kana yuridu an ya'lama annahu yuhibbullaha azza wa jal falya'rid nafsahu 'ala al-Quran fa in ahabba al-Quran fa huwa yuhibbullaha azza wa jal fa innamal Quran kalamullah azza wa jal. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kecintaan dirinya terhadap Allah, hendaknya ia memeriksa kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Jika ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Diibaratkan seperti teteh-teteh, AA, pemuda-pemudi yang kalau mendapatkan surat dari orang yang sangat dicintai, biasanya itu merasakan bahagia, merasakan senang. Leres teteh? Leres. Mendapatkan surat, kalau dulu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak susuratan ya bu. Ya, zaman-zaman dulu ya bu. Nah, sekarang kan teteh-teteh AA, generasi muda, generasi ilal, WhatsApp, Messenger, DM, SMS minimal lah ya. Ketika ada pesan masuk dari orang yang dicintai, dan tentu pesan tersebut isinya tentang ajakan atau larangan sebagai bentuk kasih sayang. Misalnya AA ke teteh-teteh, hei jangan begadang ya, ntar kamu sakit. Atau misalnya bapak-bapak ke ibu-ibu, bu jangan lupa nyangu ya. Ajakan atau larangan supaya dalam bentuk kasih sayang. Dan itu pasti merasakan sangat senang. Rasanya ingin dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Begitupun surat dari Allah, ayat suci Al-Quran, sama isinya juga perintah dan larangan sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Seharusnya
kita juga ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. Dan ingat terus kepada pengirimnya, ingat terus kepada Allah, ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering mengingat-ingatnya. Mengingat-ingat, menyebut-nyebut itu tanda suka, tanda cinta, tanda resep kepada apa yang sering diingat, apa yang sering disebut. Misalnya, bapak-bapak dan AA di kampung ini sering sekali membicarakan masalah bola. Di rumah nonton bola, selesai pertandingan update status tentang bola, nyari berita di koran, di televisi, di handphone tentang bola, ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung ngobrol bola, ngeronda di pos ronda ngobrol bola, lagi kerja sambil ngobrol bola, bahkan makan pun sama bola, bakso karena berbentuk bola. Nah, berarti bapak-bapak dan AA yang seperti itu cinta bola. Lihat aja Bu, ujang-ujang ya, putra-putra ibu, kalau lagi resep langlayangan, suka langlayangan, gak pagi, gak siang, gak sore, yang digugulungnya teh langlayangan terus. Leres teh Bu? Leres. Lulumpatan di nagagalangan memerik langlayangan. Minta uang ke ibu ke bapak buat beli langlayangan. Liar tuh Bu? Itulah tanda cinta seseorang terhadap apa saja yang dicintainya. Pikirannya, hatinya, bahkan tindakannya pun selalu menuju apa yang ia cintai. Begitupun orang yang sering membaca Al-Quran, berzikir, rajin bersolawat, sungguh ia mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju? Setuju. Lajengkeun? Lajengkeun. Kemudian cara mencintai Allah yang selanjutnya dengan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi mencintai Allah dengan cinta Al-Quran, kalau sekarang mencintai Allah dengan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk cinta kepada Allah adalah cinta agamanya, agama Islam. Cinta kepada kitab sucinya, kitab suci Al-Quran. Dan cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Orang yang cinta kepada Allah akan berjuang, berusaha memenuhi segala perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Allah pasti mencintai Rasulullah, dan orang yang mencintai Rasulullah pasti mencintai Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Allah mencintai Rasulullah dan Rasulullah juga mencintai Allah. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Setuju? Lajengkeun. Kemudian cara mencintai Allah yang selanjutnya dengan cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Cinta apa Bu? Cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Bu,
Boleh nanya Bu? Boleh. Ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta. Nah seri Bu. Sudah memudar Bu. Kalau ibu-ibu tadi jawabnya cinta, semoga jujur ya. Sekarang coba Bu bapak-bapaknya. Kita tanya bapak-bapaknya, bapak-bapak cinta gak sama istri bapak? Tuh tidak cina Bu. Bapak-bapak jujur Bu. Tidak cinta Pak? Iya nanti selesaikan di rumah ya. Biasanya Bu, kalau orang yang saling mencintai itu muncul rindu. Leres tak Bu? Terus. Apalagi pengantin baru ya, muncul rindu. Karena cinta muncul rindu. Apalagi jika terpisahkan oleh jarak, akan semakin rindu berat. Dan rindu hanya bisa diobati dengan perjumpaan. Begitupun orang yang cinta kepada Allah, muncul rindu di hatinya. Muncul rindu di hatinya, ingin berjumpa langsung dengan Allah. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun ia berharap besar bisa berjumpa langsung di akhirat kelak. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengkedepankan, mendahulukan, memprioritaskan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Jika sedang asik-asiknya nonton sinetron, aku merindu, tiba-tiba terdengar suara azan Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah akan segera mendahulukan urusan akhirat. Kira-kira yang urusan akhirat terus nonton sinetron atau sholat dulu? Sholat dulu atau terus nonton sinetron? Sholat dulu. Itulah orang yang cinta kepada Allah, mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Diibaratkan seperti Kang Dilan yang sedang mabuk cinta oleh Nyi Milea. Tete tahu kan Kang Dilan? Oh, saking cintanya Kang Dilan ke Nyi Milea, ketika Nyi Milea memanggil Kang Dilan, meskipun terpisahkan oleh jarak, Kang Dilan tidak berpikir banyak, tidak banyak pertimbangan, ia langsung bersiap, bergegas memenuhi panggilan Nyi Milea. Saking cintanya Kang Dilan ke Nyi Milea, bersiap langsung. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Itulah tanda cinta kepada seseorang, mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Tak dem 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 bum bum. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Yeah. Lajengkeun, teraskeun, deui. Tadi, kapan Bu? Nembe, iraha Bu? Nembe disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi 3 Bu. Berapa? 3. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bu. Hai. Bu. Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Tidak. Ada juga pengen masuk surga. Sedangkan masuk surga itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya wajib menjadi orang yang beriman. Dan sedangkan syarat untuk menjadi orang beriman dan untuk menyempurnakan keimanan, kita wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua pentingnya cinta kepada Nabi, pentingnya cinta kepada Rasul. Sampai disebutkan di dalam hadisnya la yu'min. Apa Bu? La yu'min. La yu'min artinya kalau secara terjemahannya tidak beriman. Namun maksud dari situ bukan berarti kafir, tapi tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna. Sayang seribu sayang. Saking pentingnya cinta kepada Rasul, harus lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada cinta anak kepada orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu besar. Saking pentingnya cinta kepada Rasul, harus melebihi cinta orang tua terhadap anak. Padahal kewajiban orang tua terhadap anak begitu berat. Anak dan orang tua yang hubungannya begitu dekat, kewajibannya begitu besar, hak-haknya begitu banyak, namun harus lebih diutamakan cinta kepada Rasul, apalagi dengan orang lain, tetangga kita, saudara muslimin muslimat, teman sekolah, rekan kerja. Memang kita harus mencintai mereka, namun tetap harus lebih diutamakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Berapa? 3. Sabaraha? Tilu. Kalau 3 berapa? Kalau sabaraha? Tilu. Yang pertama, al-ilmu bisirati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2, ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3, iktharus salawatu alaih, memperbanyak sholawat. Bentar pesan. Dari Bu Yos. Masih lajengkeun. Tadi baru cinta yang keberapa Bu? Yang kedua. Sekarang cinta yang ketiga, mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah, seperti mencintai kedua orang tua, cinta kepada suami, istri, para ulama, guru-guru kita, cinta kepada tetangga, saudara muslimin muslimat sedunia. Contoh lain, cinta makhluk yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu yang sudah dilaksanakan oleh pengantin baru, Asandra dan Teh Silvia. Itu cinta yang sesuai dengan syariat Islam. Menikah sesuai dengan syariat Islam. Dari Al-Quran ada dalilnya, misalnya Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dari hadis juga ada dalilnya, misalnya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam, fa'innahu lahu wija. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu untuk menikah,
maka menikahlah. Namun barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu merupakan obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari. Deg dikduk detak jantungku, ser 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 suara darahku. Jika cinta telah berpadu, ada resep yang mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling melengkapi, saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengingatkan, dan saling bahagiakan, saling memberi, saling menutupi, saling menghargai, dan saling mensyukuri, saling menjaga, saling memahami, saling menolong, dan saling menyempurnakan. I saw sitting in the suicide so persistent or society if two witches would want to watch which would not get out, but the big bag back, but the big bag dog, but the big bag back, but the big bag back bag. Ibu-ibu sareuring ngartos. Lajengkeun Bu. Teraskeun Pak. Contoh lain cinta makhluk yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu cinta alam. Cinta apa? Cinta alam. Cinta alam. Cinta alam memang sangat sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada kitab-kitab kuning khusus yang membahas tentang cinta alam, juga tentang pelestarian lingkungan. Kita mencintai alam dengan cara melestarikannya, menjaganya, dan jika memanfaatkannya, manfaatkanlah dengan cara yang baik dan benar dan tidak berlebih-lebihan. Dengan kita cinta alam, alam pun ramah, tidak marah, tidak mendatangkan bencana alam. Karena rata-rata bencana alam disebabkan oleh tangan manusia. Tangan siapa Bu? Manusia. Kita buktikan. Misalnya terjadi kebakaran hutan Bu. Kebakaran hutan sangat luas. Itu yang membakar hutan manusia atau monyet? Manusia. Terjadi banjir. Yang buang sampah sembarangan manusia atau bancet? Manusia. Jangan jauh-jauh Bu, penyakit yang sekarang sedang melanda, misalnya pandemi ini, itu awalnya gara-gara tangan manusia atau tangan binatang? Tangan manusia, itu buatan tangan manusia. Maka manusia juga yang harus menjaga alam, harus melestarikannya. Kalau alam tenang, kondisi tenang, maka ibadah kita pun akan tenang, betul? Kemudian cinta makhluk yang kedua, cinta makhluk yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Seperti yang banyak terjadi di zaman now, bobogohan, cabe-cabean, dan lain sebagainya. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari-cari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk bobogohan. Di dalam kitab hadis pun mau dibolak-balik bola, tidak akan ada satu hadis pun yang menunjukkan keutamaan bercabe-cabean. Ada juga dalil-dalil nakli sebaliknya. Larangan-larangan mendekati zina, pacaran termasuk mendekati zina. Anak muda sekarang Bu, putra putri ibu dan bapak, kalau bobogohan terus kita ingatkan, kita tegur, malah suka ngiles, buat alasan. Kita orang kan tarupan aja Bang, tapi tarupan zaman sekarang disambung pacaran, padahal belum dihalalkan. Terus bagaimana dong? Tarupan itu hanya sekedar perkenalan, kemudian dilanjut dengan pernikahan. Kalau sudah nikah, cintanya sah, cintanya pun jadi ibadah. Oh, macam itulah. Ibu-ibu di kampung ini pernah ke pom bensin kan Bu? Pernah ya. Nah kalau misalnya ibu bapak ke pom bensin, coba lihat ya Bu,
Di dekat tempat pengisiannya itu suka ada yang bulat-bulat Bu, bulat-bulat ditempel ngejajar gitu Bu. Salah satunya ada yang warna dasarnya putih. Warna apa? Putih. Di tengahnya ada gambar rokok berasap, kemudian garis merah melingkar gambar tersebut dan garis merah miring memotong gambar rokok tersebut. Nah itu adalah no smoking, dilarang udun. Dilarang udun karena takut meledak, takut ngebeleduk. Bahaya kan Bu kalau ngebeleduk ya. Ya. Nah begitupun bagi orang yang sedang saling mencintai namun belum halal. TTTT, AAA, pemuda-pemudi yang sedang saling mencintai namun belum halal, ada larangannya, aturannya supaya cintanya tidak ngebeleduk. Yaitu dengan 4 no. Berapa no Bu? 4 no. 1. No itlaqul basar. No itlaqul basar. Jamaah terang itlaqul basar? Itlaqul basar itu artinya mengumbar pandangan. Apa? Mengumbar pandangan. Atau arti lainnya jelalatan. Jadi istilah kasarnya Bu, tekau ada yang lewat gitu Bu dilihat, ada yang lewat dilihat. Nah itu jelalatan. Nah yang diperintahkan di dalam Al-Quran kebalikannya yaitu ghaddul basar. Apa? Ghaddul basar, menjaga pandangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ghaddul basar, menjaga pandangan, merupakan dasar dan sarana untuk menjaga syahwat. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masayidi Syaitan disebutkan, ja'alallahu subhanahu al-'aina mir'atal qalbi. Fa'idha ghaddal 'abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu wa idha atlaqa basarahu atlaqal qalbu syahwatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Ketika seorang hamba menjaga pandangannya, maka hati akan menjaga hasrat dan syahwatnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari pandanganlah awal terpicu beragam rasa. Misalnya ibu-ibu di TV, di berita melihat yang pasien-pasien yang positif, mungkin ada yang langsung muncul paranoid, khawatir. Ada juga yang muncul kasihan melihat mereka yang terbaring. Jadi ketika kita melihat sesuatu, maka muncul perasaan. Melihat muncul perasaan. Atau contoh lainnya, ibu-ibu di televisi atau di handphone melihat ada anak kecil sudah hafal Al-Quran, suaranya merdu, bacaannya bagus, hafalannya kuat, langsung terharu, berharap memiliki putra yang seperti itu. Leres Bu? Leres. Dari melihat muncul rasa. Begitupun berbagai kemaksiatan dimulai dari pandangan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam kitab Mawsu'atu Rawaiyul Syirul Arabi. Ada sebuah syair, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihami bila qausin wala watari. Semua petaka bermula dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang, sangat cepat, laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Sekarang Bu, malah banyak pemuda AAA yang sengaja
nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, lewat cewek-cewek yang lewat gitu, lihat-lihat cewek yang lewat dengan alasan cuci mata. Padahal Rasul, Nabi kita yang akan memberikan kita syafaat, beliau memerintahkan kita umatnya untuk memalingkan pandangan jika melihat hal yang diharamkan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fujaati, fa amaroni an asrifa basari." Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tidak disengaja. Maka Rasul memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong santri. Santri ketika melihat aurat langsung memalingkan pandangan. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Jadi ketika kita melihat yang diharamkan, maka kita memalingkan pandangan. Menjaga pandangan, ghaddul basar. Pokoknya buat AAA, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, hendaknya ghaddul basar, menjaga pandangan. Pokoknya jangan sampai jadi lelaki genit, kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, ada gadis sendirian langsung nguntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolek-nyolek kulit, kalau dicekin emosi selangit. Wajar kalau dapat perlakuan pahit, dihimpit, dicapit, dicubit, digigit. Tak boleh diikuti. Jangan jadi lelaki genit. Harus menjaga pandangan. Lajengkeun. Kemudian no yang kedua. No yang kedua yaitu no tabarruj. Apa teh? No tabarruj. Yang di depan ini terang tabarruj. Ente. Tabarruj itu artinya menampakkan aurat. Apa bu? Menampakkan aurat. Tabarruj ini bukan sembarang menampakkan aurat, tapi ini budaya orang-orang Arab jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam banyak yang suka bertabarruj bu, menampakkan aurat bahkan di sekeliling Ka'bah. Ada juga yang mengkategorikan ke dalam tabarruj, yaitu dangdan semenor-menornya, pakai perhiasan serencem-rencemnya, keluar rumah demi menarik perhatian para lelaki. Nah itu juga disebut tabarruj. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarrujnya seorang wanita kemudian dilihat oleh laki-laki, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana, sungguh berbahaya. Tabarruj, menampakkan aurat, itu hanya mengumpulkan dosa. Hati-hati ya, ibu-ibu, teteh-teteh, neng-neng, hati-hati dalam masalah menampakkan aurat, karena itu bisa menjadi dosa jariah. Apalagi kalau misalnya teteh-teteh di fotonya itu foto menampakkan aurat, kemudian disebar di media sosial, di Facebook, di Instagram, dilihat oleh banyak lelaki, itu bisa menjadi dosa jariah. Teteh-teteh lagi makan, bukan lagi maksiat, lagi makan, tapi dosanya terus nambah. Dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. Teteh-teteh lagi jalannya ke masjid itu dapat pahala. Tapi kok ketika dapat pahala, dosanya juga terus nambah, meningkat. Dari mana? Foto tadi. Maka bagi siapa saja jika ada di antara kita yang masih suka bertabarruj, menampakkan aurat meskipun itu hanya rambut,
segera tutup auratnya, tobat, hapus foto-foto menampakkan auratnya, Allah pasti mengampuni. Siap? Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik. Cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik, 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 cantik. Oh. No yang ketiga. No saling bersentuhan dengan selain mahram. Saling bersentuhan dengan selain mahram. Karena efeknya sangat berbahaya. Dari saling bersentuhan bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya AA dan TT di kampung apa tadi? Baru Jaya, Babakan Putat. Misalnya AA dan TT di Babakan Putat ini akan kegiatan pokoknya banyak urusan, ngurus itu ngurus ini, paciwo ya Bu. Tangan AA menyentuh tangan Teteh. Kata si AA, aduh meni lemes. Hati-hati. Dari hal sepele seperti itu saja, gara-gara menyentuh, setan langsung senang Bu. Langsung menggoda kedua anak muda tersebut. Yang salahnya, kalau ketika yang satu menyentuh, malah dibiarkan. Hati-hati, itu bisa terus memancing syahwat. Na'udzubillah, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian no yang keempat, yaitu no khulwat, dilarang berduaan dengan selain mahram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna asyaitana thalithuhuma. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di antara kalian berduaan dengan selain mahram atau dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai setan menjadi orang yang ketiga, bukan berarti ketika teteh dan AA berduaan di kelas, kemudian datang teman, nah itu setan. Bukan berarti seperti itu. Tapi menurut Syekh Al-Munawi rahimahullah, di dalam kitabnya Faidul Qadir, beliau menyatakan bahwa maksud dari setan menjadi orang yang ketiga adalah setan menjadi penengah di antara keduanya. Jadi otomatis ketika ada yang berdua-duaan langsung hadir setan di tengahnya, membisikkan ke kanan ke kiri supaya syahwatnya makin menggejolak. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Setan siap menggoda manusia 24 jam. Bagaimanapun, baik khulwat mukhaffafah yang terlihat orang lain namun percakapan keduanya tidak diketahui, ataupun khulwat mughalladhah yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Memang khulwat di suatu tempat, berdua-duaan di tempat yang sepi, itu terasa nikmat karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, aman. Pak Aman. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti jatuh juga. Ingat, jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas, bablas. Teng tereng teng teng. Wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, bihitbah ogah, putusin aja ya.
boleh diikuti, bukan dikeprok. Nah itu tadi 4 no ya Bu. 4 no. Yang pertama no itlaqul basor, jangan mengumbar pandangan. Yang kedua no tabarruj, no dilarang menampakkan aurat. Kemudian yang ketiga no bersentuhan. Dan yang keempat no khulwat, dilarang berduaan dengan selain mahram. Kalau mau berdua-duaan, kalau mau menampakkan aurat boleh, kalau mau menatap boleh, maka harus dihalalkan melalui proses menikah. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, terlalu cinta ciptaan lupa pencipta. Kemudian Hilal mohon doanya terkhusus untuk kedua keluarga besar pengantin baru, juga untuk kita semua. Mungkin ada yang sedang sakit saudaranya, atau ada yang memiliki suatu hajat, keperluan, kebutuhan, maka kita berdoa dengan hajat masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Kalau ada yang mau berjumpa di media sosial, boleh di Instagram. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau di Twitternya @ilal_ilyasa. @ilal_aliasa. Atau di Facebooknya Ilal Kembar Aksi. Apa Bu? Ilal Kembar Aksi. Atau kalau TTTT, adik-adik ujung-ujung neng ingin melihat video-video Kak Ilal, silahkan buka saja YouTube Ilal Channel. Ilal Channel, bukan channel Bu, channel. Ilal Channel, CHANNEL, Ilal Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.